Selamat datang di Justice TV, media TV Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Ruang diskusi singkat, inspiratif, dan informatif seputar dunia peradilan agama langsung dari narasumber-narasumber yang berkompeten. Pada episode perdana kali ini, Justice TV beruntung sekali nih Mas. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok di balik layar yang sangat berperan dalam kelancaran operasional Badilak. Beliau adalah orang yang memastikan anggaran berjalan, SDM tertata, dan berbagai urusan administrasi terselesaikan dengan rapi. Langsung saja kita sambut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Badilak, Bapak Dr. Andes Arif Hidayat, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk meluangkan waktu hadir di studio mini Justice TV Ya. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Mungkin sebelum memulai obrolan yang lebih serius, boleh diceritakan mengenai profil singkat dari Bapak Sekretaris ini? Ya. Terima kasih, saya sudah hadir di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan saya tadi ketemu pimpinan PTA, kemudian pimpinan pengadilan, ada ketua, wakil, panitia sekretaris 4 pengadilan agama di wilayah Sulawesi Barat. Saya apresiasi dengan perkembangan yang luar biasa dari PTA Sulawesi Barat. Karena dari segi umur kan baru seumur jagung ya, tapi perkembangannya luar biasa. Bahkan saya tadi di Daulat meluncing 5 inovasi. Dan sekarang kita berada di ruangan yang megah ini. Ternyata di pelosok negeri di ujung timur ada studio TV luar biasa ini, kita apresiasi lah. Nah kemudian profil singkat saya itu sama seperti adik-adik dari bawah. Saya pernah jadi staf dulu kan, pernah terus merintis itu sampai keberadaan saya hari ini. Kuncinya hanya satu sebetulnya, bekerja saja. Karir itu jangan jadi target ya. Kecewa Anda. Kita berproses, kalaupun itu sampai, itu bonus dari kerja-kerja kita. Tapi kalau jadi target, saya harus jadi ini, saya harus jadi ini, nanti kecewa. Biarkan saja Allah yang tentukan takdir kita. Tugas kita berproses. Jadi kalau bicara profil saya, ya itu sama seperti kalian. Dari bawah. Nggak ujuk-ujuk sampai di atas. Saya pikir itu singkat. Mungkin itu nasihat juga ya yang sangat bermakna dari Bapak Sekretaris ini. Kemudian mungkin dari sahabat Justice TV, ini banyak yang belum mengetahui Bapak. Sebetulnya apa sih tugas utama dari seorang sekretaris di lingkungan Ditjen Badilak ini? Ya, baik. Ditjen Badilak itu mempunyai unit eselon 2-nya ada 3. Salah satunya saya, sekretaris. Jadi sekretaris merupakan salah satu jabatan di unit eselon 2 yang tugasnya adalah memastikan bahwa program-program Badilak yang berkaitan dengan kesetariatan itu berjalan. Contoh, kalau kita bicara tentang anggaran, saya pastikan bahwa anggaran yang ada di pengadilan se-Indonesia itu dapat berjalan sebagaimana program yang ditentukan. Kemudian anggaran-anggaran yang kita taruh di PTA juga dioptimalkan. Intinya tugasnya sekretaris Ditjen itu adalah membantu Ditjen dalam hal program-program yang berkaitan dengan administrasi kesetariatan baik di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun di satker-satker di bawahnya. Maka PTA Sulawesi Barat banyak kita titip anggaran dari Badilak seperti pembinaan, kemudian ada PNBP dan sebagainya. Jadi itu tugasnya supaya SDM kita tetap berkembang. Setelah kita berbincang mengenai profil singkat dari Bapak Sekretaris dengan fungsi juga dari sekretariat. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi Bapak sedikit mengenai kinerja dan reformasi birokrasi, tepatnya tentang implementasi zona integritas. Sejauh mana gitu Bapak peran sekretariat dalam mendorong implementasi zona integritas di Satuan Kerja Peradilan Agama?
Sejauh mana peran sekretariat dalam mendukung zona sejauh-jauhnya. Nah, artinya gini, kita tidak boleh mendikotomi pekerjaan-pekerjaan membangun zona integritas. Semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Apakah itu kesyariatan, apa itu kepanitraan, apa itu hakim. Jadi tidak ada yang dominan di situ. Jadi semuanya punya tanggung jawab yang sama. Jadi kalau bilang sekretariat itu apa saja tugasnya sama seperti yang lain. Bagaimana tadi saya jelaskan kan, memenuhi ini, memenuhi itu, membangun ini, membangun itu. Begitu. Jadi tolong jangan dikotomi kita yang lebih super power, yang lain enggak boleh. Karena zona integritas itu pekerjaan barengan. Gitu. Jadi peran sekretariat, peran kepanitraan, dan peran kehakiman sangat sentral Iya. dan strategis dalam mendorong keberhasilan implementasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Satuan Kerja Peradilan Agama. Kemudian Bapak, meskipun Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ini merupakan satuan kerja yang baru, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ini berupaya untuk ikut persaingan meraih Digital Award. Nah, mungkin kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat maupun satuan kerja yang lain yang sedang berjuang untuk meraih penghargaan tersebut? Iya. Jadi kalau kita bicara Top Digital Award, bicara digitalisasi, itu kan kalau hari ini kita bicaranya sudah keniscayaan, sudah keharusan. Hanya saja kalau ditanya PTA Sulawesi Barat sudah belum melakukan yang sudah, tapi siapa yang ngakuin? Maka ajang inilah untuk pengakuan bahwa Top Digital Award ini adalah event yang diadakan oleh majalah IT terbesar di Indonesia. Setelah melakukan ujian-ujian, maka kita dinobatkan menjadi satker yang memanfaatkan teknologi dengan kategori bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang paling tinggi. Alhamdulillah Badilak itu sudah sampai tingkat yang paling tinggi. Jadi begitu. Jadi untuk Sulawesi Barat, saya pikir dengan saya mengamati beberapa jam, sudah layaklah ikut kompetisi ini. Ya target kita bintang 3 lah dapat untuk kategori pemanfaatan IT-nya. Karena memang selain baru, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Jadi begitu. Semoga satker seperti PTA Sulbar bisa ya Mbak meraih BBK, WBBM, dan Digital Award. Kemudian mungkin pesan apa gitu yang ingin disampaikan kepada PTA Sulbar dan peradilan-peradilan di wilayah Sulbar, terutama yang sedang berjuang untuk meraih predikat WBK, WBBM, dan Digital Award, Pak? Terima kasih. Yang paling penting dalam membangun zona integritas itu jaga kepercayaan masyarakat. Lagi-lagi berhasil atau tidaknya kita dalam membangun integritas, harapannya ada di masyarakat. Kenapa? Pada saat penilaian nanya ke masyarakat, bagus nggak PTA Sulbar? Enggak apa, pelayanan jelek, selesai kita. Maka jagalah kepercayaan masyarakat dengan kerja-kerja baik kita. Pesan saya kepada PTA, kepada teman-teman yang sedang membangun zona integritas, jaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Jangan sampai mereka dikecewakan. Itu saja. Baik. Jadi untuk meraih predikat itu tidak hanya dengan administratif saja, tetapi harus menjaga pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Kita jadi tahu lebih dalam bagaimana kerja keras dan strategi dari Sekretaris Ditjen Badilak ini dalam mendukung peradilan agama yang profesional, modern, dan transparan. Terima kasih banyak Bapak karena telah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Semoga semakin sukses dan ilmu yang diberikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi sahabat Justice TV. Oke. Dan untuk para pendengar Justice TV PTA Sulawesi Barat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan share acara ini supaya makin banyak informasi dan pengetahuan seputar peradilan agama yang didapat.
Kami selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang Sulawesi Barat tanah perjuangan, kami setia, jujur dan bijaksana, menegakkan hukum, menebar cahaya, pengadilan tinggi agama.